Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman, sahabat semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Fathul Qarib. Masih tentang mustahik mustahik zakat ya, yang berhak mendapatkan. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat Allah menyebutnya dalam kitabnya yang perkasa fi kitabil aziz fi qaulihi pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Hanya saja bermula sedekah, hanya saja bermula sedekah mana bermula zakat itu lil fuqara, itu bagi orang yang fakir, wal masakin dan bagi orang miskin, wal amilina 'alaiha dan bagi orang yang bekerja di atasnya zakat, wal muallafati dan bagi orang yang didamaikan akan hati-hati mereka, wa fir riqabi dan pada perbudakan, wal gharimin pada orang yang berhutang, wa fi sabilillah dan pada jalan Allah, wa ibni sabil dan ibni sabil ila akhirih hingga akhirnya ayat. Huwa dianya firman Allah itu zahirun, itu zahir, ghaniyun terkaya, anisyarhi dari penjelasan, nggak perlu dijelaskan. Artinya sudah jelas penerima zakat itu delapan. Cuma yang belum jelas fakir itu apa, miskin itu apa. Ya. Huwa dianya firman Allah itu zahir, lagi terkaya dari syarahnya nggak perlu disyarah. Illa ma'rifatal asnaf, kecuali yang perlu disyarah ma'rifatal asnaf, mengenal kelompok-kelompok delapan. Fakir siapa, miskin siapa, kategorinya bagaimana itu. Qauluhu innama ilah minal ma'lum anna innama lil hasar. Sabit dari maklum itu bahwa sungguh innama itu lil hasar. Innama adat hasar, khusus berarti. Jadi kalau innama sedekah, khusus sedekah itu untuk fakir berarti sedekah itu khusus untuk orang yang disebut. Enggak boleh orang yang tidak disebut dalam ayat. Fal makna, maka bermula makna ayat mas sadaqatu illa lihaula'i al asnafi. Maka tidaklah bermula sedekah-sedekah kecuali untuk mereka kelompok yang delapan tadi. Fala tusrafu li ghairihim. Maka tidak diberikan akan dia zakat untuk selain mereka. Wahwa mujma'un alih dan dianya tasaruf atau sarfuz zakah lihaula'il asnaf mujma'un alih. Itu disepakati di atas. Artinya ini sepakat para ulama dalam memahami ayat ini bahwa zakat memang khusus untuk mereka, nggak boleh diberikan untuk orang lain. Artinya cuma mereka yang berhak menerima zakat. Cuma yang menjadi khilaf apa? Apakah kedelapan-delapannya kalau ada semua harus diberikan semua? Nah, itu. Jadi perbedaannya ulama sepakat zakat itu diberikan untuk delapan golongan. Cuma masalahnya, apakah kalau di kampung kita ada kedelapan golongan, kedelapan-delapannya harus dapat semua? Nah, itu yang khilaf. Wa inna makhtulifa fi isti'abihim. Hanya saja diperselisihkan pada melengkapi mereka semuanya, meratakan. Fa'indana yajibu, maka di sisi kita mazhab Syafi'i wajib. Wajib ianya isti'ab. Kalau di kampung kita ada semua kelompok asnaf ini, semuanya harus kebagian. Fa'inda ghairina la yajibu. Dan di sisi selain kita, yang bukan mazhab Syafi'i, la yajibu tidak wajib ianya isti'ab. Fajawaza ba'dhum daf'aha ila salasati fuqara'a au masakina. Maka membolehkan oleh sebahagian mereka akan memberinya zakat kepada tiga fakir saja atau tiga miskin saja. Walaupun di kampung kita ada yang lain juga, ada mu'allaf, ada semuanya, tapi hanya memberikan kepada tiga orang fakir miskin boleh menurut mazhab lain. Wa mimman ikhtarahus subqiyyu wa ghairun. Sebagian dari ulama yang memilih ya akannya tajwiz ba'dhum
Dan sebahagian dari ulama yang membolehkan. Ianya ulama akannya memberikan zakat kepada tiga fakir. Itu As-Subuki, Syekh Subuki, wa ghairuh dan lainnya. Subuki. Undur Mughnil Muhtar. Lihat olehmu akan kita Mughnil Muhtar. Nah, ini banyak juga yang mengikuti pendapat ini. Qauluhu as-sadaqah ay az-zakawan. Jadi sedekah zakawan. Zakat disebut dengan sedekah. Innamas sedekah maknanya innamaz zakawan. Sumiyat bidzalik. Dinamakan akan dianya zakat dengan sedekah. Kenapa zakat disebut sedekah? Li'isy'ariha bisidqi badiliha fil iman. Karena memberitahukannya zakat dengan benar pemberinya zakat pada keimanan. Zakat yang kita keluarkan, bahasa Quran sedekah namanya. Sedekah jujur. Jujur ya kan? Artinya apa? Ketika kita memberikan zakat, itu menunjukkan bahwa pemberi zakat itu imannya benar. Dia percaya kepada Allah yang memerintahkan dia untuk mengeluarkan zakat, membantu saudaranya. Nah, ini. Karena menunjukkannya zakat, bisedeki badiliha dengan benar, jujur, serius pemberinya zakat dalam beriman. Qauluhu lil fuqara, innama sadaqatu lil fuqara, pakai lam huruf jar, lam tamlik lil fuqara. Ilah, innama udhifat fil ayatil karimah, hanya saja diidhafahkan akan dianya sedekah pada ayat yang mulia untuk empat pertama dengan lam milik. Innamas sadaqatu lil fuqara. Pakai lam kan? Lil fuqara wal masakin wal mu'amilina wal mu'allafah. Jadi untuk empat pertama semua kita ataf kepada fuqara berarti ada lamnya. Hanya saja diidhafahkan akan dianya sedekah pada ayat yang mulia untuk empat pertama dengan lam milik. Wa ilal arba'atil akhirah dan kepada empat yang terakhir bi fi dzarfiyah pakai fi kan? Wa fir riqab pakai fi. Ini ada maknanya kata beliau li isyarah untuk mengisyarah ila itlaqil mulki fil arba. Untuk karena mengisyarah kepada pembebasan kepemilikan pada empat yang pertama. Ila itlaqil mulki atau milki. Kepada membebaskan kepemilikan pada empat yang pertama. Lima ya'khudunah bagi apa yang mereka ambil akannya. Artinya inama sedekah lil fuqara. Ini maknanya ketika fakir dapat jatah zakat. Fakir itu memiliki apa yang dia ambil. Dia bisa gunakan untuk apapun keperluannya. Ini makna kebebasan kepemilikan. Fakir, miskin tadi, amel, mu'alaf. Ketika mereka dapat bagian dari zakat, mereka jadi milik mereka apa yang mereka dapatkan. Dan mereka bebas menggunakan kepada apa saja. Beda dengan Ibnu Sabil misalkan. Ibnu Sabil kita belikan tiket. Atau kita berikan ongkos. Kalau tiba-tiba dia nggak jadi pulang, ke kampungnya, ongkos itu harus ditarik. Arti apa yang mereka ambil itu harus mereka gunakan kepada tujuan dasar tadi. Nah, itu bedanya. Wa taqiduhu fil arba'atil akhirah bi sarfi ma akhaduhu fi ma akhaduhu lah. Nah, nah itu ya. Hanya saja diidhafahkan akan sedekah pada ayat yang mulia untuk empat pertama dengan lam milik dan kepada empat yang terakhir dengan fi dzarfiyah. Yang pertama untuk mengisyarah kepada bebas milik pada empat yang pertama bagi apa yang mereka ambil akannya dan kepada wataqidihi. Nih, atau kepada itu lagi dan kepada terikatnya milik pada empat yang terakhir besar fima dengan menggunakan apa saja yang mereka ambil akannya pada apa yang mereka ambil akannya untuknya dengan menggunakan zakat yang mereka ambil akannya makannya zakat pada sesuatu yang mereka ambil akannya zakat lahu untuknya sesuatu. Nah, jadi yang empat yang terakhir itu khusus artinya rikap diberikan zakat untuk membebaskan dirinya. Nah, mukatab kan harus digunakan untuk itu nggak boleh yang lain. Fa'ilam yusrifu atau yusarrifu ya. Fa'ilam yusrifu. Sarafa yasrifu menggunakan. Fa'ilam yasrifuhu fihi. Maka jika tidak menggunakan oleh mereka akan apa yang mereka ambil padanya.
Au fadula min syai'un atau lebih darinya oleh sesuatu. Usturid dan Indonesia diminta kembali dari mereka. Nah itu. Ya Ibnu Sabil diberikan tiket, diberikan ya segala macam lebih dari kebutuhan untuk sampai kampung, berarti harus dikembalikan. Ya. Wa inna ma ada fi hanya saja mengulangi, ianya Allah fi saniyan pada yang kedua, hanya saja mengulangi ianya Allah akan fi pada yang kedua, fi sabilillah wa bani sabil. Itu karena mengisyarah ilal ulayain kepada dua yang pertama dari empat yang terakhir yang mengambil oleh keduanya li ghairihima bagi selain keduanya dan kepada dua yang terakhir darinya empat mengambil oleh keduanya untuk diri keduanya. Mana ayat? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini semuanya pakai elah. Wa fir riqabi wal gharimin. Nah, ini firika wal gharimin. Artinya mereka ngambil untuk membebaskan diri khusus budak, nggak boleh pakai untuk lain. Orang yang berhutang dia mengambil khusus untuk bayar hutang. Kalau lebih pulangin. Kemudian wa fi sabilillah ini ada pengulangan fi dengan cara dilam nggak ada kan? Lil fuqara wal masakin wal amilin langsung nggak ada walil amilin. Di sini di fi ada pengulangan wa fi sabilillah wa bani sabil. Ada pengulangan fi. Apa kata beliau? Hanya saja mengulangi hanya Allah akan fi pada kali yang kedua. Fi sabilillah dan ibni sabil karena mengisyarah kepada dua yang pertama dari empat terakhir mereka mengambil akan keduanya untuk selain keduanya artinya rikap tadi dan orang yang berhutang mereka mengambil bukan untuk dirinya ngambil untuk nembus budak orang yang berhutang ngambil untuk bayar hutang sedangkan fi sabilillah ngambil untuk dirinya nah itu dan dua yang terakhir darinya empat mengambil oleh keduanya untuk diri keduanya. Waman alimat dafi'u halahu dan siapapun yang mengetahui oleh pemberi zakat akan keadaannya siman. Waman alima dan bermula siman yang mengetahui oleh pemberi zakat akan halnya siman. Min istihqaqin dari berhak mendapatkannya zakat wa adamihi dan tidaknya mendapatkan zakat. Amila bi ilmih niscaya beramal ianya siman dengan ilmunya. Siman ini seseorang. Kita tahu kondisi orang penerima zakat dia berhak apa enggak. Jadi kita beramal sesuai dengan ilmu. Orang yang berhak kita berikan, yang tidak berhak kita berikan. Ya, ini kan tugas amil berarti kan. Man alima. Dafe ini bisa bisa maknanya amil atau imam atau si malik kalau dia bagi sendiri. Wa man lam ya'lam halahu dan orang-orang yang tidak mengetahui ia dan bermula siman yang tidak mengenal ya siman halahu akan halnya. Halnya seorang dan bermula siman. Siman ini berarti penerima zakat ya. Bermula siman yang mengetahui oleh pemberi zakat akan halnya siman. Orang-orang yang pemberi zakat tahu dia berhak dan tidaknya berhak. Amilah. Ini siap beramal ianya si dafe. Kembali ke dafe bukan keman. Amilah ini siap beramal ianya pemberi zakat bi ilmihi dengan ilmunya pemberi zakat. Wa man lam ya'lam dan orang-orang yang tidak mengenal ianya si dafe halahu akan halnya orang-orang. Ada orang-orang yang dia nggak tahu dia berhak apa enggak sih. Nah, jadi yang pertama nggak usah diberikan berarti. Tinggal pengakuannya. Fa ini da'a fakran. Maka jika menyatakan ianya seseorang, ianya siman, akan kefakiran. Oh saya fakir, kasih saya zakat. Fa ini da'a fakran. Maka jika menyatakan, mengklaim ianya seseorang akan fakir, au maskanatan atau kemiskinan, suddiqa bila yaminan, saya dibenarkan akan ianya siman dengan tanpa sumpah. Langsung dipercayai, berikan zakat. Kalau dia mengaku miskin atau fakir. Nggak perlu ada sumpah. Awidda'a ta'afa islamin. Atau orang-orang yang menyatakan ia akan lemahnya Islam, menyatakan dirinya mu'alaf. Fakadzalik, maka demikian pula. Fakadzalik suddika bila yaminin, dibenarkan tanpa sumpah. La ini da'ayalan au talafa malin urifa annahu lahu. Tidak dibenarkan jika menyatakan yang seorang akan ayalan ya, ayalan.
akan yang memiliki keluarga. La ini da'a iyalan. Tidak jika menyatakan ia akan keluarga. Menyatakan ia akan keluarga. Apa maknanya? Apa dia menyatakan punya keluarga, zakatnya nggak cukup nih terlalu sedikit, anggota keluarga saya banyak. Coba kita lihat dulu. Tidak diterima jika menyatakan ia akan keluarga atau menyatakan ya talafa malin ya akan hilangnya harta. Talafa kita baca masdar. Ini da'a talafa malin. Tidak jika menyatakan ia akan hilang harta. Urifa annahu lahu yang dimaklumkan bahwa sungguhnya harta itu miliknya seorang. Harta saya hilang, saya jadi miskin. Terus saya banyak keluarga, butuh zakat yang banyak. Nggak langsung dibenarkan. Fayukallafu bayyinatan adlaini au adlan. Wa mra'ataini tukhbiru bidzalik. Maka diberatkan akan dia seseorang yang menyatakan tadi si mudda'i. Fayukallafu maka diberatkan akan dianya si mudda'i bayyinatan akan saksi. Bawa saksi ke sini bahwa kamu punya keluarga atau hartamu hilang. Maka diberatkan akan dia si mudda'i akan saksi adalah ini kan saksi yang adil keduanya, dua orang laki-laki. Au adlan wa ini atau akan seorang laki-laki yang adil dan dua perempuan. Tukhbiru yang memberitahukan ianya si bayina, si saksi tadi, bizalik dengan demikian dakwaannya. Bahwa dia tadinya punya harta, sekarang hilang. Kenapa perlu kepada saksi? Tidak cukup sumpah li suhu latiha alaih. Karena mudahnya bainah kepadanya si mudai. Wakadzalika demikian pula lawid da'a annahu amilun jikalau menyatakan ianya seorang bahwa sungguhnya dia itu amel, saya amel, au mukatab atau dia itu mukatab, au gharim atau orang yang berhutang, au muallaf atau muallaf min baqiyati asamil muallafah dari kelompok-kelompok dari sisa-sisa kelompok-kelompok muallaf. Artinya muallaf nanti di depan beliau menyatakan ada beberapa kelompok. Ini seorang menyatakan saya amel, saya mukatab, saya orang yang berhutang, saya termasuk kalangan muallaf. Minta zakat. Ini nggak langsung dibenarkan pakai sumpah, tapi harus ada saksinya. Wa yughni anil bayinah istifadatun bainan nas dan tercukupi dari saksi oleh istifadah. Istifadah ini maknanya masyhur bainan nas. Dia udah terkenal, memang dia amil zakat. Semua orang udah tahu lah. Istifadah ini semacam mutawatir ya. Dan terkaya, tercukupi dari saksi oleh istifadah, oleh masyhur, oleh terkenal di antara manusia. Watas dikudaen fil gharim dan oleh pembenaran si pemberi hutang pada orang yang berhutang. Seseorang menyatakan dia gharim, dia berhutang, minta zakat. Kemudian dia menyatakan, saya ngutangnya sama si Fulan. Si Fulan menyatakan benar dia berhutang. Itu udah bisa dipercaya kan? Gak perlu kepada saksi, mencukupi dari saksi oleh membenarkannya si yang punya hutang pada hak si gharim. Dan sayyidun, tercukupi dari saksi oleh sayyid. Sayyidin atah kepada daen oleh membenarkannya si Sayyid fil mukata pada mukata. Kata Sayyidnya benar. Ini si budak mukata itu. Wayusdaku, wayusdaku, wayusaddaku, wayusaddaku ghazin wa bunu sabil bila yaminin dan dibenarkan akan ghazin orang yang berperang dan ibnu sabil dengan tanpa sumpah. Qauluhu huwa zahirun. Dianya firman Allah tadi itu zahir, ghaniyun anisyarah, tercukupi dari penjelasan. Wa fi ba'dhin nusah dalam sebagian tulisan zahirun ghaniyun anis syarah. Zahir lagi terkaya dari penjelasan. Fisqati huwa dengan digugurkan huwa. Di sini ada huwa zahirun kan? Kitab lain nggak ada huwa. Wal murad bermula yang dimaksud itu bahwa sungguhnya firman Allah tadi itu zahirun ghaniyun anis syarah. Itu zahir terkaya dari penjelasan min haisul addu. Min haisul addu dari segi menghitung. Dari segi kelompok. Kelompok penerima zakat itu 8 orang. Itu nggak perlu disyarah kan? La min haitsu ma'rifatu haqiqatil asnafi. Bukan dari segi mengenal hakikat asnaf. Kalau hakikat asnaf belum zahir, fakir belum jelas siapa, miskin belum jelas. Walidzalik karena itu qala syarihu berkata oleh syarih,
illa ma'rifatal asnafi, kecuali mengenal kelompok yang delapan. Itu perlu penjelasan. Ini beliau memulaikan satu-satu. Fal fakiru. Maka bermula orang fakir, si zakah, maka bermula orang fakir pada zakat. Berarti fakir itu banyak modelnya. Ada fakir dalam zakat, ada yang fakir bukan dalam zakat. Nanti kita lihat. Waladhi lama lalahu wala kasba. Dianya orang fakir itu orang yang tidak ada harta baginya, wala kasba dan tidak ada usaha. Ya kau yang jatuh ianya usaha, mauqian pada tempat jatuh, yang berada ia pada tempat berada daripada hajatnya, pada hajatnya si fakir. Sementara dulu orang fakir dalam bab zakat itu orang yang tidak memiliki harta sama sekali, tidak memiliki harta dan tidak memiliki usaha yang bisa menutupi kebutuhannya. Tidak memiliki harta atau bahkan memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhan, fakir juga. Atau gabungan, ada harta, ada usaha, tapi tetap tidak mencukupi kebutuhannya. Tapi biasanya ada tambahan 50%. Dari mana ini dapat? Coba kita lihat penjelasannya. Qauluhu fal fakirilah, idza aradta ma'rifata asna. Apabila engkau kepengen akan mengenal kelompok yang delapan, fa aku lulaka, maka aku berkata bagimu, al fakiru ilah. Fal fa'u waqi'atan fi jawab syartin muqaddarin. Maka fa itu yang berada pada jawab syarat muqaddar. Artinya fa ini fa jawab. Itu ada yang bilang fasilah itu. Fakir dulu satu-satu. Wa aslul fakir. Bermula asal fakir. Kata fakir itu makna secara lugawi mungkin ini ya. Bermula asal fakir itu man kasaraf fakaru dhahrik. Orang-orang yang pecahlah oleh tulang punggungnya. Jadi fakir itu orang yang tulang punggungnya patah. Itu umpamanya maknanya. Ma'khudun min fakara ma'khudun. Fakir itu diambil dari fakar atau fakir. Patah dan kasrah. Diambil dari fakar, fakir, bil fathi abil kasih dengan fathah dan kasrah. Kadoroba, contoh fathah, fakara, wasami'a, contoh kasrah. Jadi asal fakir itu berarti orang yang patah tulang punggung ya. Sama orang fakir itu patah tulang punggungnya. Secara makna lah. Nggak sanggup menanggung beban hidup. Harus kerja benar-benar keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sambil tertatih-tatih, tak berdaya. Summa nukila liman lama lalahu wala kasba yaka'u mauqi'an min kifayate. Kemudian dipindahkan akan dianya kata fakir untuk orang yang tidak ada harta baginya. Dan tidak ada usaha yang berada ia pada posisi dari kebutuhannya. Nah, ini makna kedua berarti. Fakir orang yang nggak memiliki harta yang bisa mencukupi. Atau nggak memiliki usaha yang bisa mencukupi kebutuhan. Atau nggak memiliki kedua-duanya. Belum jelas ini. Kita baca lagi. Bahwa indana aswa'u halan minal miskin. Dan dianya fakir di sisi kita itu lebih buruk nisbah keadaan dari miskin. Dalam mazhab Syafi'i, fakir itu lebih menderita dari miskin. Wa amma indal imami Malik, adapun di isi Imam Malik, fal miskinu aswa'u halan minal fakir. Maka miskin itu lebih buruk kondisinya dari fakir. Ini agak panjang ini ya. Nanti ada pembahasan orang fakir, orang yang nggak memiliki harta atau memiliki harta tapi tidak mencukupi 50% kebutuhannya. Itu definisi yang sering kita dengar ya. Mungkin kait-kaitnya nanti di dalam. Kita baca aja dulu, terus. Wa yamna'u faqra syakhsi wa maskanatihi kifayatuhu binafakatin karib, binafakati karibin au zaujin au saidin. Menghalangi akan kefakiran seseorang. Wa maskanatahu dan akan kemiskinannya oleh kecukupannya dengan nafkah kerabat atau nafkah suami atau nafkah said. Ini menghalangi kefakiran seseorang. Seseorang tidak bisa disebut fakir walaupun tidak punya harta dan tidak punya usaha. Seseorang tidak bisa disebut miskin sekalipun dia tidak memiliki harta dan usaha,
Bila dia mencukupi kebutuhannya dengan nafkah kerabatnya. Ada yang menanggung jawab. Katakanlah seorang anak misalnya. Seorang anak, udah gede lah. Katakanlah seorang anak fakir. Usaha nggak ada, kerja nggak ada, uang nggak ada, apa-apa nggak ada. Kan fakir. Kemudian biaya hidupnya, segala kebutuhannya ditanggung oleh ayahnya misalkan. Kamu tahu beres, semua saya tanggung. Itu seorang istri nggak punya apa-apa, ditanggung sama suaminya. Nah, itu berarti nggak bisa disebut fakir. Dia tidak lagi berhak mendapatkan zakat. Nah, itu maknanya. Itu maknanya menghalangi akan kefakiran seseorang, kemiskinannya oleh kecukupannya seseorang dengan nafkah kerabat, nafkah suami atau nafkah sa'i. Kenapa? Li'annahu ghairu muhtaj. Karena sungguhnya orang itu ketika itu ghairu muhtajin, tidak butuh lagi, sudah ada yang menanggung. Kamu tasibi kulla yaumin qadara kifayati, sama seperti orang yang berusaha. Kamu tasibi kulli yaumin, seperti orang yang mendapatkan setiap hari kadar kifayati akan kadar kecukupannya. Ini orang nggak disebut miskin juga. Orang memang nggak punya harta, tapi dia punya pekerjaan. Dia setiap hari bekerja bisa menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Itu ini tidak bisa lagi menerima zakat, ya. Karena di atas fakir itu ada harta nggak cukup, punya usaha, usaha tidak mencukupi kebutuhan. Ini setiap hari cukup kebutuhannya dengan usahanya. Udah, kamu kasibi kulli yaumin, seperti orang yang berusaha setiap hari, seperti orang yang mengusahakan setiap hari kadar kifayati akan kadar kecukup kebutuhannya, kadar kecukupannya. Oh, ini gimana cara makna ini? Sama, sama juga menghalangi kefakiran. Artinya nggak boleh disebut fakir. Sama juga menghalangi kefakiran seperti orang yang berusaha setiap hari akan kadar kebutuhannya. Dia bisa berusaha, ini baru bisa. Dia bisa berusaha setiap hari untuk mencukupi kebutuhannya. Wa istighaluhu binawafila mani'atun lahu minal kasab. Dan bermula sibuknya seorang dengan sunnah-sunnah itu menghalangi bagi dia dari usaha. Nah, ini juga menghalangi kefakiran orang yang bisa bekerja setiap hari cukup kebutuhannya. Tapi dengan sebab dia sibuk melakukan ibadah sunnah, dia zikir terus, sholat terus, ya. Kesibukannya dengan sunnah menghalangi dia dari usaha sehingga dia tidak bisa bekerja yang bisa menghasilkan mencukupi kebutuhannya. Ah, kesibukannya terhadap sunnah-sunnah itu menghalangi kefakiran dia. Ini nggak bisa disebut fakir. Artinya dia tinggalin ibadah sunnah, kerja dulu untuk mencukupi kebutuhan. Nah, ini mudah-mudahan seperti itu ya. Sama seperti orang yang mengusahakan setiap hari kadar kebutuhannya. Bermula sibuknya seorang dengan ibadah sunnah menghalangi bagi dia dari usaha. Kalau dia ibadah sunnah nggak bisa usaha. Begitu dia nggak bisa usaha, nggak bisa memenuhi kebutuhannya, nggak bisa disebut fakir. Artinya dia bisa meninggalkan ibadah sunnah dan dia bekerja dulu. Karena sunnah ini. Kemudian faedahnya juga nggak mutaati, hanya untuk dia saja. Bi khilafi istighalihi bi ilmin syar'iyyin. Yata'atta minhu tahsiluhu wa huwa yamna'uhu minal kasabi. Dengan sebalik sibuknya seorang dengan ilmu yang syar'i. Nah, dengan sebalik maknanya bisa disebut fakir. Tidak menghalangi kefakirannya. Ini menghalangi kefakirannya. Bukan menghalangi, tidak menghalangi kefakirannya. Dengan sebalik sibuknya seseorang dengan ilmu syar'i. Ya ta'atta yang mungkin datang darinya seorang tahsiluhu oleh menghasilkannya ilmu syar'i. Wahwa yamna'uhu. Dianya ilmu syar'i itu menghalangi ia akan dia dari usaha. Ini. Seseorang belajar. Artinya orang yang tidak lagi menjadi tanggung jawab orang lain. Kita ngaji terus ya kan. Belajar, pengen jadi ulama gitu. Kemudian dan orangnya pintar disyariatkan ya kan. Artinya kalau dia belajar terus dia berpeluang
dapat ilmu. Kemudian ilmunya akan bermanfaat untuk orang lain. Dengan sebab dia mencari ilmu menghalangi dia dari usaha. Andaikan dia nggak belajar, dia bekerja, bisa mencukupi kebutuhannya. Sekarang dia belajar, belajar menghalangi dia dari usaha. Begitu dia belajar, dia nggak usaha, dia nggak punya apa-apa, masih bisa disebut fakir. Artinya dia boleh diberikan zakat. Beda dengan orang yang sibuk ibadah sunnah, nggak bekerja. Ini sibuk belajar, nggak kerja. Boleh dapat zakat. Nah, bi khilafi istighali, dengan sebalik sibuknya seorang dengan ilmu syar'i, ya ta'atta minhu, yang mungkin datang darinya seorang tahsiluhu, oleh menghasilkannya ilmu. Bahwa dan dianya usaha, dianya mencari ilmu, dianya tahsil, dianya mencari ilmu, itu yamna'uhu, menghalangi ia akan yang orang minal kasab, dengan sebab dia belajar, nggak bisa berusaha. Nah, dia masih bisa disebut fakir. Li'annahu fardu kifayatin. Karena mencari ilmu itu fardu kifayah. Ilmu yang lebih dari kebutuhan tadi kan. Ada ilmu fardu in, ada fardu kifayah. Ini pengen jadi fuqaha nih. Fardu kifayah. Fala yamna'uhuma dzalik. Kenapa huma? Karena sesungguhnya mencari ilmu itu fardu kifayah. Maka tidak menghalangi. Ya, benar. Fala yamna'uhuma. Maka tidak menghalangi akan keduanya fakir dan miskin. Maka tidak menghalangi akan keduanya fakir dan maskanah. Dalik oleh demikian. Demikian mencari ilmu fardu kifayah. Wala yamna'uhuma aidan maskanuhu wa khadimuhu wa thiyabuhu walau litajamuli. Dan tidak menghalangi akan fakir miskin pula oleh tempatnya. Dia nggak punya usaha, nggak punya harta. Cuma tempat, rumah punya. Apakah dengan sebab dia punya rumah nggak bisa disebut miskin? Enggak. Ini miskin soal pendapatan, soal kebutuhan harian. Dia bisa memenuhi kebutuhan hariannya enggak? Kalau nggak bisa, fakir, miskin. Kalau bisa, nggak fakir, nggak miskin. Tanpa melihat rumahnya, pelayannya, pakaiannya itu. Tidak menghalangi akan keduanya fakir miskin pula oleh tempatnya, khadimuhu, pelayannya, siabu, pakaiannya. Walau litajamuli, walau untuk bercantik-cantik. Wa kutubun yahtajuha, dan tidak menghalangi akan keduanya fakir miskin oleh kitab-kitab yahtajuha, yang memerlukan ya akannya kitab. Enggak harus jual kitab. Ya kan? Wa malun gaibun, dan oleh harta yang gaib. Tidak menghalangi akan keduanya fakir miskin oleh harta yang gaib. Bimarhalataini fa'aksara, di dua marhalah maka lebih banyak. Punya harta tapi jauh. Nah, jadi berarti sementara dianggap miskin. Oh, muajjalun, atau harta yang ditempokan. Dia punya harta di tempat orang. Dia ngutangin. Cuma belum jatuh tempo, belum waktunya pembayaran. Sebelum tiba waktu pembayaran, dia nggak punya apa-apa, nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, berarti miskin, Pak. Tidak menghalangi. Wa yu'ta illam yajid man yuqriduhu ma yakfihi ila ayyasila malu. Maka diberikan akan dianya seseorang tadi, jika tidak mendapati, ia akan orang yang mengutangi ia akan dia, akan sesuatu yang mencukupi ia sesuatu akan dia, hingga bahwa ayyasila malu, hingga sampailah oleh hartanya. Kita punya utang di luar, bukan punya utang, kita punya piutang di luar, belum jatuh tempo. Kalau bisa kita ngutang dulu di tempat lain sampai kita dapat bayaran dari yang kita berikan utang. Kalau kita nggak dapat piutang, kita boleh menerima zakat. Ayo utang, maka diberikan akan dianya seorang tadi. Jika tidak mendapati, ia akan orang yang memberi utang, ia akan dia akan ma yang mencukupi, ianya ma akan dia hingga bahwa sampailah oleh hartanya. Oh ya hilal ajalu, atau hingga bahwa jatuhlah oleh tempo. Ya hilal, bertempatlah oleh ajal, oleh waktu bayar utang. Ya anahu al-ana fakirun atau miskin. Karena dia sekarang ini fakir atau miskin. Masya Allah, lama ini kalau kita baca semua Asia pelan-pelan. Sampai di sini. Dikit lagi lah. Nah,
Hanya saja bermula fakir fil zakat. Fakir dalam bab zakat tadi ya, kata beliau ya. Fakir dalam bab zakat. Qayyada bidzalik, mengkaitkan ianya musannef dengan demikian. Kenapa fakir dalam bab zakat? Apakah ada banyak jenis fakir? Ya, hanya saya mengkait ianya beliau dengan demikian, fakir fil zakat. Liyakhrujal faqiru fi ghairiha, supaya keluarlah oleh fakir pada lainnya zakat. Ada fakir bukan dalam zakat. Ya, nggak dimaksud di sini. Di sini pembahasannya fakir zakat saja. Liyakhruja, supaya keluarlah oleh fakir pada bukannya zakat. Kal fakiri fil araya, seperti fakir fil araya. Jadi dalam kitab fikih itu ternyata fakir itu macam-macam. Ada anwaul fuqara ya. Ada macam-macam fakir dalam bab fikih. Fakir zakat ya, orang yang nggak memiliki harta usaha yang mencukupi kebutuhannya. Ada fakir araya. Fakir araya ini dalam jual beli. Dia nggak punya uang doang. Kalau aset segala macam punya, cuma nggak punya uang untuk membayar dagangannya, untuk membayar buah-buahan yang dia beli. Disebut fakir araya, fakir duit. Dan juga nanti ada namanya apa, fakir akilah kan, fakir akilah. Artinya fakir akilah itu dia kebutuhannya tercukupi, cuma nggak mampu untuk bayar diat, bayar diat. Itu fakir akilah. Ada fakir wakaf macam-macam. Nanti akan dibahas di babnya. Supaya keluar oleh fakir pada selainnya zakat. Kal fakiri fil araya, seperti fakir pada araya. Bahwa ladzi iktasara alih syarih ba'du. Dan dianya fakir araya. Itulah alladzi yang membatasi di atasnya alladzi oleh syarih yang sudahnya. Artinya di mata nanti musannif juga menjelaskan amma fakirul araya kan. Beliau jelaskan nanti. Wakal fakir fil akilah, dan seperti fakir pada akilah. Ini fakir akilah ini fakir dalam bab dia. Dia kebutuhannya cukup, cuma nggak punya kelebihan untuk bisa membayar bayar dia. Wasayati fi kitabil jinayah, dan akan datang ianya fakir fil akilah di kitabil jinayah, di dalam kitab jinayah. Jilid 4. Nah, sampai di sini dulu 40 menit. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin.